Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Gemilang sekalian. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Mahat Tahfiz Gemilang ya. Berawal dari informasi beberapa wali santri katanya ada yang sudah mulai order ya, pre-order bahkan. Nah, pre-order apa itu? Nah, ini saya sekarang penasaran kesini, katanya ada hasil karya santri dari klub Furusiah ya, dari klub Furusiah. Salah satu alat furusiah lah ya, alat furusiah yang sudah di pre-order oleh wali santri ya. Alhamdulillah ya. Ini sekarang ero ya namanya, ero panah ya. anak panah. Nah, langsung saja Dok, mungkin mau ya. Jadi alhamdulillah ini bersama saya Ustadz Tefri, Ketua Yayasan dari Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia. Yaitu sekolah balita anak, tapi membudayakan memanah ini keren ya. Jadi mengenalkan memanah sejak balita anak. Nah, ini kita lagi di pondok pesantren kita, lanjutan dari RTG itu. Di sini SMP, SMA, dan santri-santri itu ada klub, namanya klub. Mereka ada yang klub pertanian, ada yang klub peternakan, ada yang klub furusiah atau olahraga sunnah. Nah, sambil mereka hobi, mereka juga kita ajarkan untuk berkarya nyata. Salah satu hasil karya nyata dari klub furusiah adalah sekarang bikin ero. Nanti ke depan dia akan bikin busur juga, kemudian terus dikembangkan. Nah, sekarang ini karya pertama mereka adalah ero dulu. Dan ini hasil ero ini sudah terstandarisasi oleh guru-guru kita yang bersanad, dan juga kita pilihkan saat ukurannya. Jadi sengaja kita pilihkan ukuran yang bisa dipakai oleh anak-anak, tapi juga bisa dipakai oleh dewasa. Dan sekarang ini boleh dibuka aja Ustaz? Ya, nanti ini sudah dilengkapi dengan tabung ya. Jadi untuk nyimpen jangan khawatir. Dan ini tabung sudah dilengkapi dengan kaki. Nanti kita pasang ya dengan kaki. Nah, ini satu setnya seperti ini. Ini satu lusin ya? Satu lusin, satu set satu lusin. Ini dari bambu petung pilihan. Kenapa bambu? Dia lebih ulet, nggak gampang patah, kemudian harganya juga lebih terjangkau, dan ke depan bisa kita produksi sendiri. Kalau kayu atau yang lain itu lebih sulit. Nah, ini sudah terstandarisasi mulai dari tip, kemudian vanes, kemudian semuanya itu sudah distandarisasi, dan bahkan ini sempat kita standarisasi ditimbang. Jadi beratnya sudah sesuai dengan standar lomba. Dan kita pilihkan ini agak kecil, Dad. Ini sekitar 7 mili. Nah, kalau pas yang buat anak-anak ini. Pas buat anak-anak. Ini di tangan saya ini ada. Ini yang namanya karbon. Ini serat karbon. Ini agak berat. Memang keunggulannya dia nggak gampang patah. Ya. Biasanya sih ini untuk pemula dewasa. Untuk pemula dewasa tuh ini pakainya. Nah, kalau yang ini itu 8 mili. 8 mili kayu. Ini ringan, lesatannya juga kenceng. Untuk jarak jauh bisa, tapi ini juga untuk dewasa. Tapi ada punya kelemahan juga, dia lebih rapuh dan juga dia enggak bisa jauh. Jadi ini dipakai untuk jarak pendek. Biasanya kan ini karena besar dipakai untuk daya hancur. Jadi untuk mendobrak misalnya atau menghancurkan tameng, kita pakai ini. Nah, yang ini dari kayu apa bambu? Dari kayu. Ini dari kayu. Nah, ini dari bambu. Ini dia lebih stabil karena lebih berat sedikit dibanding ini. Maka kalau ini saking ringannya nggak bisa jauh. Nah, ini untuk anak-anak bagus, untuk dewasa juga masih bisa dipakai dan bisa jauh. Jadi ini sekaligus 3 fungsi kita pilihkan. Jadi anak-anak di Gemilang sini itu menembak rata-rata sudah 30 meter. 30 meter. Kalau pakai ini sudah kesulitan. Gitu. Kalau ini terlalu berat. Maka 30 meter cocoknya ini. Nah, bagi yang dekat anak-anak juga cocok karena kecil dan ringan. 3 meteran sampai 9 meteran masih bisa ya? Kan bisa kalau di RTG kan rata-rata 9 meter ya, tuh. 9 meter dengan LBS 25. Ya, rata-rata cocok. Jadi panjangnya juga kita sesuaikan. Nah, cuma karena ini pesanan dari RTG, panjangnya ini sekitar 80 cm. Ya, ini sesuai dengan tarikan umur sekitar 5-6 tahun sampai 12 tahun. Kalau yang di Mahat, ini yang jarak jauh ini sampai 1 meter. Jadi tarikannya memang lebih jauh. Nah, maka kita pilihkan supaya tidak harus ganti-ganti ero, itu kita pilihkan ukuran dan bahan yang seperti ini. LBS kecil juga bisa ya, Pak? Bisa. Kan kalau RTG yang masih unyu-unyu itu kan rata-rata. Nah, ya, kalau pakai ini misalnya terlalu berat.
nggak bisa melesat karena Rata-rata LBS-nya masih 20, 15, 15 ya, 15. Ini masih cocok gitu. Jadi ini ditembakkan dengan ringan bisa, ditembakkan dengan sangat kencang dengan LBS tinggi juga bisa gitu. Nah ini, dan selain itu kita mikirin karena ternyata sering kalau anak-anak itu latihan di lapangan bingung ininya ditaruh-taruh di tanah kotor gitu, maka kita lengkapi ini. Oh ini dudukannya ya. Dudukannya, jadi sudah satu paket. Ini dalamnya ada kakinya, nanti tinggal pasang gini tuh misalnya, terus ini dipasang, nah sudah lengkap dengan dudukannya begini. Nah ini tinggal ditaruh di tanah seperti ini. Nah ini contohnya, jadi dipakai di lapangan juga bisa, nggak perlu taruh tanah gitu ya. Terus kalau mau pulang ya tinggal dicopoti lagi ini, lalu masukkan sini. Nah jadi nggak repot harus bawa tas apa dan lain-lain, masukkan sini seperti ini. Nah ini contohnya, terus ditutup. Nah terus tutup nah, dengan tutupnya yang sudah ada, tutup. Nah, ya insya Allah, dan nanti ini dilengkapi dengan tali. Tali dengan tali, jadi tinggal di pansel gitu. Oke, jadi begitu kira-kira ya spek dari Aero kita. Gimana kalau kita nyoba sekarang ya? Mau dicoba ya? Ya coba ya, Bapak Ibu kita nyoba ya. Bismillah. Jadi sekaligus, nah ini akhir dulu, sementara yang ukuran besar. Ini kita ada di jarak sekitar berapa nih? 10 meter ya? 10 meter, ini kita bisa taruh di tanah ininya seperti ini. Nah, kita coba, bismillah. Ini memang ringan banget, jadi cocok buat anak-anak. Kita lihat ya, di nomor 8. Wah mantap, jalurnya lurus, ringan, enak di tangan. Oke, kita coba lagi yang kedua, masih di nomor 8. Wah mantap, semuanya masuk ya, tepat. Jadi sengaja saya bilang nomor 8, nanti kalau 99 meleset apa enggak tahu kan. Monggo dicoba Ustaz. Ya, karena katanya kan ukuran berapa? Ini ukuran 6 berapa? 7 mili ya, 7 mili, jadi bisa untuk jarak dekat maupun jarak jauh dan untuk anak-anak. Kita coba di jarak 3 meter sangat lurus ya, dan lesatannya juga nggak terlalu keras ya untuk LBS yang 25 itu. Jadi kalau ini LBS berapa dong? Ini 35 ya. Kalau di RTG santri-santri itu rata-rata 15 sampai 25 ya. Kalau yang masih kecil-kecil biasanya ini silakan, daripada beli di luar, insya Allah ini juga terstandarisasi oleh guru-guru kita yang bersanad ya. Bapak Ibu, kalau kita ada gerakan BSBR namanya, banyak sedekah banyak rezeki untuk yang mau ikut amal jariah bangun pondok. Kalau enggak ya monggo, karya-karya produktif santri itu dimanfaatkan. Insya Allah juga ini kan otomatis kalau beli ini pasti sebagian juga buat santri ya, sebagian buat santrinya, sebagian untuk bangun pondok. Jadi nggak kemana-mana juga ya uangnya itu. Nah monggo. Kalau selain ini ternyata saya lihat di belakang juga karya santri ya, karya santri, semua karya santri. Jadi apa namanya, targetnya ya, jadi santri itu sudah mulai kita latih untuk berpikir kritis. Jadi ustadz-ustadz menantang, coba ciptakan alat panahan mulai dari target yang murah, meriah, efektif gitu. Nah kalau Bapak Ibu biasa lihat di mana-mana pakai spon ati ya, atau ditumpuk-tumpuk, nanti kosnya cukup tinggi itu. Kosnya tinggi, itu harus jutaan. Nah kalau seperti di belakang ini Bapak Ibu bisa tiru di rumah. Ini bahannya pakai karungnya cuma 10.000, karung goni. Terus kalau Bapak Ibu di rumah itu banyak sawah, ini isinya jerami gratis gitu. Jadi semua itu murah banget. Nah Bapak Ibu bikin aja di rumah target dari karung, terus diisi apa? Bantal bekas bisa. Punya baju-baju bekas nggak terpakai? Ya. Potong-potong aja, potong-potong kecil-kecil, masukin karung gini, udah jadi. Cuma kalau kain jangan terlalu padat saat nanti nggak tembus biasanya. Nah, kalau kain agak-agak longgar aja. Jadi kritis, kita ini olahraga sunnah, gimana caranya pokoknya di rumah masing-masing harus punya. Nah ini kita bantu dengan apa? Aeronya itu, panahnya. Jadi dan kita juga nggak ambil untung banyak ya, pokoknya semua bisa jalan dulu ya. Bismillah.
harga juga sama lah sama di luar. Cuma bedanya ini untuk bangun pondok sama untuk uang saku santri sebagian. Nah, Ya, gitu. alhamdulillah. Yes, mudah-mudahan monggo nanti kalau keluarga Gemilang mau pesen bisa pesen di pondok atau di rumah tafis Oke, masing-masing. nanti Ustaz, ya? bisa melalui rumah tafid, nanti kan kita order ke santri-santri yang di Mahat atau di pondok. Ini aja masih sementara juga, Ustaz. Nanti ke depan kita ganti dengan bambu. Jadi semuanya alami. Jadi lebih alami. Nah, kita kan ngomong akhir zaman ya. Kalau akhir zaman Oh, udah nggak ada parahan iya. lagi. Nah, ini bambunya baru ditanam Pabriknya masalahnya. udah nggak ada ini akhir zaman. Bambunya baru ditanam, nanti semuanya bambu. Jadi semuanya alami itu. Sekarang kita coba di 30 meter ya. Tepat di 8. Kita coba di 35 meter ya. Masuk. Jadi masih stabil banget di 35 meter ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu, kita punya gerakan yang namanya BSPR, banyak sedekah banyak rezeki. Mau ikut andil dalam pembangunan pondok amal jariah boleh. Kalau enggak, monggo. Nanti produk santri itu ada di bidang furusia, olahraga sunnah. Mereka bikin ero, bikin busur ya. Terus kemudian di bidang kuliner sedang kita siapkan ada bakso kelinci, bakso khusus untuk kesuburan dan tumbuh kembang. Lalu ada juga susu kambing bubuk untuk kecerdasan anak. Terus nanti juga ada pompa gas gitu ya, pakai oli bekas, ada pompa non elektrik ya, semua hasil karya santri yang bisa dibeli oleh Bapak Ibu sebagai support dalam pembangunan pondok kita. Sampai ketemu di program-program selanjutnya dari Mahat Tafis Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.